Restoratif justice terhadap tersangka kasus ijazah palsu Jokowi Rismon Syarifar hingga kini masih bergulir. Penyidik hingga kini masih bekerja untuk menentukan permohonan restoratif justice Rismon Syarifar. Polda Metro Jaya menjelaskan mekanisme restoratif justice diawali dari pengajuan permohonan oleh tersangka kepada korban atau pelapor agar perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan. Permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari korban atau pelapor. Kemudian penyidik akan melakukan gelar perkara. Penyidik masih mendalami seluruh persyaratan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Syarifar. Ini kami sampaikan terkait tentang proses restoratif justice saudara RS ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian terkait tentang informasi itu kita masih menunggu karena proses perkara. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon pernyataan Yusuf Kala yang menyarankan untuk menunjukkan ijazah. Jokowi menyerahkan hal itu pada proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala. Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismon Syarifar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah ruangan di kementeriannya. Dodi melapor ke Prabowo sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Daryarma, mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023-2024 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal pada kedua unit tersebut. Selain itu, penyidik juga memeriksa gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum.
Sejumlah ruangan penting turut diperiksa termasuk ruang menteri, wakil menteri, dan sekretaris jenderal. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan seluruh ruangan dipersilakan diperiksa sebagai bentuk keterbukaan. Basically, saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemana ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah di ranahnya aparat penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh dan mereka cuma minta izin. Saya kemudian lapor Pak Presiden dan saya mengatakan Pak Presiden, saya izin kasih kepada seluruh penyidik kepada siapapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti. Turut diamankan laporan hasil audit investigatif terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan tahun anggaran 2023-2024. Saat ini penyidik masih mendalami bukti yang diamankan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Tidak hanya soal pencemaran nama baik, tim hukum tengah mengkaji penerapan pasal penghasutan terkait upaya penggulingan pimpinan negara terpilih dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Unggahan Saiful Mujani serta Islah Bahrawi dinilai telah melampaui batas kritik dan masuk ke ranah pidana. Tim hukum juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa unggahan media sosial ke Barreskrim Polri. Tindakan ini diambil karena pernyataan keduanya dinilai mengancam legitimasi konstitusi. Kita persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Nah, kita juga nanti akan menyiapkan juga, akan berkonsultasi dulu nih, apakah pasal 28E pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 itu juga bisa masuk di sini karena untuk menyebarluaskan kebencian. Nah, itu juga yang kita akan koordinasi dulu di sini. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menanggapi pernyataan pengamat politik senior Saiful Mujani soal ajakan menurunkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan singkat, Teddy menyebut Presiden Prabowo saat ini tidak mengurusi pernyataan yang disampaikan pengamat politik senior Saiful Mujani. Menurutnya, Presiden kini sedang fokus pada hal-hal besar yang lebih strategis. Sebelumnya, video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saiful Mujani viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi seperti saya katakan tadi, Presiden itu sudah tidak presiden. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa, gitu kira-kira. Apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Sebelumnya, akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani diduga mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dalam ceramahnya saat menghadiri acara Halal Bihalal. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara dan menilai Saiful Mujani tidak paham demokrasi. Video
Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan.